kategori 1 Universitas Tadulako tahun 2022. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya sedang melaksanakan praktik uji kinerja di satuan pendidikan tempat saya bertugas, yaitu SDN 1 Campang Raya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini, Nak? Baik. Ya, alhamdulillah. Anak-anak Ibu, apakah kalian tadi sudah sarapan di rumah, Nak? Sudah. Ya, jadi udah siap ya menerima materi pelajaran hari ini. Tidak ada yang lemes-lemes lagi ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama dahulu. Untuk berdoa bersama, Ibu minta kepada ketua kelas, yaitu Rizky. Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa bersama, Rizky. Duduk siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Rizky. Kemudian, anak-anak silakan berdiri di samping kursinya masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Silakan duduk kembali. Baiklah, Ibu akan mengabsen daftar kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Jika Ibu panggil nama kalian, tolong tunjuk jarimu dan katakan saya, Bu. Oke? Rizky, Kenzo, Najwa, Kayla, Ashila, Rido, Henny, Rahela, Fania, Hanza, Ferisha, Gracia, Nadir, Inas, Akna, Fahri. Hadir semua ya, Nak ya? Baiklah. Anak-anakku sekalian, silakan keluarkan bukunya, alat tulisnya di meja kalian, karena kita akan memasuki materi hari ini. Sudah semua mengeluarkan bukunya, alat tulisnya di meja masing-masing, Nak? Sudah
sudah siap belajar? Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 5 dengan judul pahlawan pada subtema 1 sikap kepahlawanan. Di mana kemarin kita sudah mempelajari tema 5 dengan judul pahlawan juga dan subtema 1 juga sikap pahlawan mengenai pembelajaran 2. Kalau hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran 3. Anak-anakku sekalian, Ibu akan memberitahu kalian di sini bahwa tujuan pembelajaran dari kegiatan hari ini adalah sebagai berikut. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak dengan memberikan materi teks dan fiksi, siswa mampu menyebutkan informasi berdasarkan teks dan fiksi dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan membaca teks tentang pahlawan yang disajikan melalui PowerPoint, siswa mampu membandingkan informasi yang sudah diketahui dari teks dan fiksi dengan penuh percaya diri. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menemukan informasi berdasarkan teks dan fiksi dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi dengan bimbingan guru, siswa mampu mempresentasikan informasi teks dan fiksi secara lisan dan tertulis. Itu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Melalui kegiatan menyimak video tentang Masjid Jami Al-Anwar yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi kerajaan Islam yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat kini di lingkungan setempat dengan percaya diri. Melalui kegiatan menyimak video tentang Masjid Jami Al-Anwar, siswa mampu menemukan informasi berkaitan dengan peninggalan kerajaan Islam yang berpengaruh pada kehidupan sekarang. Melalui kegiatan diskusi dengan bimbingan guru, siswa mampu membuat peta pikiran yang berkaitan dengan peninggalan kerajaan Islam dengan penuh percaya diri. Itu untuk mata pelajaran IPS. Kemudian mata pelajaran IPA, melalui kegiatan percobaan dengan berbagai jenis cermin dengan bimbingan guru, siswa mampu menemukan sifat-sifat cahaya dengan tepat. Melalui kegiatan percobaan, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi dengan bimbingan guru, siswa mampu mempresentasikan hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dengan penuh percaya diri. Jadi kita ada berapa mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Apa saja yang pertama? Bahasa Indonesia. Tentang teks non fiksi. Pelajaran yang kedua? Tentang Masjid Jami Al-Anwar. Ya, nanti akan Ibu sajikan video anak-anak menyimak bersama. Dan yang ketiga mata pelajaran IPA mengenai percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Jadi nanti kita akan menggunakan 3 jenis cermin. Yang pertama itu adalah cermin datar yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk berhias ya, untuk berkaca. Nah, yang kedua juga kita akan menggunakan sendok. Ini adalah cermin apa namanya? Cekung, dan yang di belakang sendok ini cermin cembung. Jadi kita akan melakukan percobaan di mata pelajaran kita. Baiklah, anak-anak, tadi kalian sudah menyiapkan buku tulis, buku cetak, dan juga alat tulis di meja kalian masing-masing. Nah, Ibu minta kalian membuka pada halaman 94. Sudah ketemu? Ya. Kita akan mempelajari materi tentang teks non-fiksi. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa arti itu teks non-fiksi? Ya? Ternyata ada yang lain?
cerita yang benar-benar terjadi, ya nak? Sesuatu yang nyata. Ada yang lain? Berdasarkan fakta. Pintar semua anak-anak murid ibu ya. Kemudian contoh-contoh dari teks non fiksi itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Laporan dunia, teks pidato upacara, cerita kepahlawanan. Ya benar sekali. Coba dilihat di sini ya nak ya. Benar nggak jawaban kalian tadi? Nah, teks non fiksi. Teks non fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Berarti di sini teksnya itu tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, bukan karangan sembarangan. Berarti berdasarkan hal-hal yang terjadi. Contoh-contohnya tadi, benar sekali, laporan ilmiah, teks pidato, apalagi tadi sejarah kepahlawanan. Nah, ibu punya gambar di sini. Ini siapa namanya? Ada yang tahu tidak? Pahlawan apa ini namanya nak? Pangeran Antasari. Asal Pangeran Antasari dari pulau mana? Pinter. Siapakah ini? Siapa? Cut Nyadin. Asalnya Cut Nyadin dari mana? Sumatera. Pangeran? Asalnya dari Pulau Jawa. Kemudian yang terakhir, asal Pangeran Patimura dari mana? Pintar. Kita beri tepuk wow untuk kita semua. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Nah, tadi sudah menyebutkan para pahlawan beserta asalnya. Setiap pahlawan itu berasal dari kerajaan-kerajaan ya nak ya. Di Indonesia ada berapa kerajaan? Ada 3. Yang pertama yaitu kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. Setiap kerajaan ini meninggalkan sejarahnya berupa peninggalan bangunan yang sampai sekarang masih bisa kita lihat, bahkan masih bisa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh peninggalan sejarah dari kerajaan Hindu apa nak? Candi Prambanan. Kemudian peninggalan kerajaan Buddha, Candi Borobudur. Dan yang ketiga peninggalan kerajaan Islam apa saja contohnya? Iya. Peninggalan sejarah tersebut masih dapat kita temui nak sampai sekarang. Masih dapat kita pakai, masih dapat kita kunjungi. Contohnya tadi Candi Borobudur masih bisa kita lihat. Kita masih bisa jalan-jalan ke sana, bisa kita kunjungi ya. Candi Prambanan, dan juga masjid. Anak-anak, jangan lupa jika kalian sedang mengunjungi objek-objek atau bangunan peninggalan bersejarah itu tidak boleh merusak, mengotori. Jadi kita harus selalu menjaga. Karena sikap kepahlawanan itu tadi ya harus juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita bisa melihat tadi karena kita memiliki apa nak? Mata bisa melihat karena adanya cahaya. Cahaya itu dipantulkan sehingga kita bisa melihat benda-benda bersejarah. Ya, nanti akan kita coba dalam percobaan menggunakan berbagai jenis cermin. Anak-anakku sekalian, ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok Pangeran Diponegoro di sebelah kiri Ibu Nina, Pangeran Antasari di tengah, kemudian Cut Nyadin di sebelah kanan. Silakan.
Baiklah, anak-anakku sekalian, kalian sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing? Sudah siap ya? Nah, untuk yang pertama Ibu akan membagikan dahulu LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, kelompok Pangeran Diponegoro. Yang ini untuk kelompok Pangeran Antasari. Dan yang ini untuk kelompok Cut Nyadin. Ya. Jadi kalian ada tugas di dalam LKPD itu yang harus diselesaikan bersama dengan kelompoknya. Untuk tugas yang pertama bahasa Indonesia kepada kelompok Kapitan Patimura, Agnes silakan membacakan teks tentang Kapitan Patimura. Silakan Agnes. Yang lainnya menyimak ya nak ya. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Tadi teks tentang Kapitan Patimura sudah dibacakan oleh teman kalian yaitu Agna. Tugas kalian di sini adalah di dalam LKPD, anak-anak menemukan informasi mengenai Kapitan Patimura dan silakan diisikan di dalam LKPD-nya ya nak ya. Di dalam LKPD bahasa Indonesia tentang Kapitan Patimura yang ini, silakan diisikan hasil informasi yang telah kalian simak bersama dan baca bersama dengan teman-temannya tadi. Silakan dikerjakan. Ada yang kesulitan? Tidak, silakan diisikan. Ada kesulitan? Tidak? Baca tadi teks yang ada di dalam LKPD itu, temukan informasinya, kemudian diisikan. Jika ada yang menemukan kesulitan, silakan boleh bertanya kepada ibu. Tepuk semangat! Ya, untuk mengerjakan tugas di LKPD 2 yang sudah Ibu berikan, anak-anak menyimak video berikut, kemudian dapatkan informasi untuk membuat peta pikiran. Tuangkan peta pikiran tersebut di dalam karton yang sudah ada di kelompok kalian masing-masing. Mengerti? Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sepenuh sejarah dan masjid Jami Al-Anwar. Mari saya. Berdiri di atas lahan 6.500 meter persegi sejak tahun 1839, Masjid Jami Al-Anwar yang berada di Jalan Laksamana Malahiyati, Kelurahan Kampung, Kecamatan Borobudur Selatan masih terawat dan aktif sebagai salah satu rumah ibadah umat muslim di Kota Bandar Lampung. Meski telah ditetapkan sebagai masjid tertua dan bersejarah sejak tahun 1997, namun Masjid Jami Al-Anwar masih belum banyak mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Sehingga diharapkan adanya perbaikan dan perawatan lebih pada Masjid Jami Al-Anwar agar keberadaannya tetap terjaga. Dinda Sela, Yana Finata, Kompas TV, Lampung. Nah, tadi sudah disimak kan video di depan mengenai apa tadi videonya nak? Ya, pintar. Silakan buat peta pikiran di dalam karton yang sudah disediakan di kelompokmu masing-masing. Kerja dalam kelompoknya ya.
cermin. Yang pertama cermin datar. Nah, sendok ini ada dua bagiannya ya nak ya. Yang pertama ini adalah cermin cembung dan cermin cekung ya. Jadi nanti anak-anak bisa menggunakan benda-benda seperti pensil. Nah, nanti bayangan yang dihasilkan dari pensil atau pena atau apa saja boleh berkaca juga. Bayangan yang dihasilkan oleh ketiga jenis cermin tadi apa? Kemudian isi di dalam LKPD tersebut ya. Jangan lupa buatlah kesimpulan hasil dari percobaan yang telah kalian lakukan tadi menggunakan tiga jenis cermin. Paham? Silakan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Sekarang saatnya anak-anak mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan bersama kelompoknya tadi. Untuk LKPD 1, Ibu minta kepada Pangeran Diponegoro silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan. Hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Patimura? Gigih, pemberani, pantang menyerah. Ya, selanjutnya. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura? Tidak mudah menyerah sampai dia menang. Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura? Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Apa alasan dari perjuangan Patimura? Tidak ingin melihat rakyat dijajah Belanda. Untuk kelompok lain, menurut kalian, apakah sudah tepat hasil presentasi dan diskusi dari kelompok Pangeran Diponegoro tadi? Ya, sudah benar ya jawabannya ya. Sudah sesuai dengan teks yang dibacakan oleh teman kita tadi, Akna. Oke? Kita beri tepuk wow untuk kelompok Pangeran Diponegoro. Kita beri tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Terima kasih untuk kelompok Pangeran Diponegoro. Untuk LKPD yang kedua, Ibu minta kepada kelompok Pangeran Antasari maju mempresentasikan hasil diskusinya membuat peta pikiran. Silakan ke depan. Ayo Sheila dan Rizky. Ke sana Sheila. Ya. Tempat ini bernama Jami Al-Anwar. Peninggalan kerajaan Islam. Tempat ini berada di daerah Kota Bandar Lampung. Kegiatan yang dilakukan di tempat ini adalah beribadah sholat. Apakah sudah tepat menurut kelompok yang lain? Sudah sesuai dengan informasi yang didapatkan tadi dari video yang sudah kita tonton? Sudah ya? Ya, kalau sudah, kita berikan tepuk wow untuk kelompok Pangeran Antasari. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Terima kasih. Sekarang Ibu minta kepada kelompok Cut Nyakin untuk membacakan hasil diskusi mereka pada LKPD 3, yaitu mengenai apa? Percobaan sifat-sifat cahaya yang digunakan menggunakan alat peraginya apa tadi alat percobaannya? Cermin. Cermin apa saja? Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ya, silakan. Nama cermin, cermin datar. Bayangan yang dihasilkan tegak sama besar, semu. Nama cermin, cermin cekung. Bayangan yang dihasilkan maya, tegak, diperbesar. Nama cermin, cermin cembung. Bayangan yang dihasilkan maya, tegak, diperkecil. Kesimpulan,
Setiap cermin memiliki bayangan yang berbeda. Ya. Berarti kesimpulannya tadi apa? Setiap cermin menghasilkan bayangan yang apakah sudah benar? Sudah sesuai? Sudah dilakukan percobaan tadi? Ya, tepat sekali. Kita berikan apresiasi untuk kelompok Cut Nyadin berupa tepuk wow. Ayo semuanya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Anak-anakku sekalian, biar kalian tidak jenuh dalam belajar, kita melakukan ice breaking dahulu. Silakan berdiri, ayo. Five, four, three, two. Ayo, goyangannya mana? Ayo. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, bagaimana perasaanmu dalam pembelajaran hari ini yang sudah ibunya berikan? Apa? Senang? Happy? Oke, ayo kita akan menarik sebuah atau beberapa kesimpulan atas materi yang sudah kita pelajari. Bahasa Indonesia tentang apa? Teks non fiksi. Teks non fiksi tadi apa artinya? Hal yang nyata, berdasarkan fakta. Kemudian contohnya apa? Teks pidato upacara, teks sejarah kepahlawanan. Mata pelajaran yang kedua apa, Nak? Mengenai apa tadi? Peninggalan kerajaan Islam. Berupa apa peninggalannya di Lampung ini? Masjid Jami Al-Anwar. Ya. Mata pelajaran yang ketiga apa tadi yang sudah kita bahas? Mengenai sifat-sifat cahaya. Kita bisa melihat bangunan-bangunan bersejarah, peninggalan bersejarah menggunakan mata karena adanya cahaya yang dipantulkan sehingga kita bisa melihat bangunan-bangunan bersejarah. Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan kalian dalam menerima materi yang telah Ibu ajarkan pada hari ini. Silakan dibereskan alat tulisnya. Ibu akan membagikan soalnya. Jangan selesai temannya, jangan nanya sama temennya ya. Kerjakan dengan penuh rasa percaya diri.
berikan pada ibu. Gracia. Soal evaluasinya tadi sudah ibu koreksi, nilainya juga sudah bagus hari ini ya. Gracia, Kenzo, Gina, Rido, Penny, Najwa, Lahela, Kaila, Agna, Sheila, Rizky, Fahri, Fairisha, Nadir, Fania, Hanza. Bagaimana nilainya? Bagus. Puas dengan nilaimu? Puas. Tadi nggak ada yang sepenuhnya ya? Anak-anakku sekalian, berakhir sudah materi kita hari ini. Jangan lupa nanti malam di rumah bukunya dibaca ya. Besok kita akan mempelajari pembelajaran 4 masih di tema 5 ya, mengenai sifat para pejuang. Jangan lupa bukunya itu dibaca, jangan sampai rumah hanya ditaruh saja. Oke? Bereskan alat tulisnya, masukkan dalam kasir masing-masing. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita berdoa bersama dahulu. Tolong dipimpin Rizky, temannya berdoa bersama nak. Duduk siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat anak-anakku sekalian,